Vidi Batlolone masih bersama Anda di Kompas Siang. Saudara, masih dalam tahap perbaikan, gerbang tol Semanggi 1 hari ini dibuka secara parsial. Pembukaan dilakukan untuk mengurai kemacetan yang terjadi sejak penutupan sebagian gerbang tol dalam kota untuk perbaikan. Pagi ini, saudara, kondisi arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di gerbang tol Semanggi 1 ramai lancar. Sejumlah gardu dibuka secara parsial meski perbaikan masih berlangsung di sebagian area. Arus lalu lintas baik dari arah Selipi menuju Cawang maupun sebaliknya dari arah Cawang menuju Selipi terlihat bergerak normal. Kepadatan hanya terlihat di beberapa titik persimpangan, namun masih dapat terkendali atau tidak menimbulkan antrian kendaraan. Usai penutupan sejumlah gerbang tol dalam kota yang memicu kemacetan parah di berbagai titik Jakarta, 5 gerbang tol kembali dibuka parsial. Langkah ini dilakukan untuk mengurai kemacetan saat penutupan 6 gerbang tol dilaksanakan untuk perbaikan. Lima gerbang tol yang dibuka secara parsial yakni gerbang tol Senayan, Selipi 1, Semanggi 1, Semanggi 2, dan Kuningan 1. Sementara itu, 2 gerbang tol lain masih dalam tahap pembersihan sebelum dibuka secara parsial. Pembukaan ini dilakukan setelah kemacetan panjang terjadi pada Rabu malam imbas penutupan 6 gerbang tol dalam kota yang sedang diperbaiki. Kemacetan parah terjadi di sejumlah titik, di antara Jalan Palmerah Utara menuju perempatan Selipi, di mana kendaraan hanya melaju sekitar 20 km per jam. Sejumlah pengendara mengaku terjebak di jalan hingga 2-3 jam. Macetnya mulai dari Roblong sampai Tamburan itu dari jam sore, jam 3-an. Dari jam 3-an iya. Sampai kurang lebih sampai jam 8-an ini masih ya? Masih. Perempatan Permata Hijau nih nyampe sini sekitaran 3 jam dah. Sampai di jalan Dari perempatan Permata Hijau sampai sini, nyampe perempatan Selipi. Udah 3 jam ini. 3 jam. Iya. Kemacetan juga terjadi di Jalan Arteri Tendean Raya menuju Mampang Perapatan dan Jalan Gatot Subroto menuju Senayan. Kendaraan roda 2 dan roda 4 harus berjalan lambat karena padatnya arus lalu lintas imbas perbaikan gerbang tol. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyesalkan penutupan yang memicu kemacetan parah pada Rabu 24 September. Pramono menyatakan akan meminta Jasa Marga bertanggung jawab, termasuk soal penanganan macet. Kemarin itu memang ada perbaikan di pintu Semanggi 1 dan Semanggi 2. Memang saya sendiri juga menyesalkan itu terjadi karena penanganan ataupun yang cukup lama kemudian mengakibatkan kemacetan kemana-mana. Dan untuk ini secara khusus kami akan meminta kepada Jasa Marga yang memang bertanggung jawab untuk itu, jangan sampai kemudian ini terjadi kembali. Sementara itu, Communication Department Head Jasa Marga Metropolitan Toll Road Division, Panji Satria menegaskan Jasa Marga terus mengevaluasi operasional gerbang tol dan menyampaikan permintaan maaf atas penutupan yang menyebabkan kemacetan di Jakarta. Gerbang tol yang sebelumnya dilakukan penutupan akibat perbaikan sudah kembali beroperasi secara parsial. Di antaranya gerbang tol Senayan, gerbang tol Selipi 1, gerbang tol Semanggi 1, gerbang tol Semanggi 2, dan gerbang tol Kuningan 1. Sedangkan gerbang tol Selipi 2 dan Pejompongan saat ini masih dalam proses pembersihan dan kami harapkan dapat segera beroperasi secara parsial dalam waktu dekat. Penutupan dan pembukaan gerbang tol secara mendadak diharapkan tidak terulang agar arus lalu lintas di Jakarta tetap terkendali dan masyarakat dapat beraktivitas tanpa terhambat kemacetan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan saudara, untuk tahu kondisi terkini terkait kemacetan akibat perbaikan gerbang tol di Jakarta, kita akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang dan juga juru kamera Denny Yosua. Rahma, bisa digambarkan bagaimana situasi arus lalu lintas siang ini setelah gerbang tol kembali dibuka secara parsial ini? Apakah masih ada kepadatan yang Anda lihat di sana?
Iya, Vidi dan juga saudara, bagaimana kami pantau sejak tadi pagi, tepatnya di Jalan Gatot Subroto ini, untuk arus lalu lintas tidak terlihat padat begitu ya, ramai lancar, tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang tol. Baik itu di Semanggi 1 yang kami pantau pagi tadi, hanya ada antrian kendaraan biasa seperti hari-hari biasanya saat memasuki gerbang tol, Vidi. Dan juga kita ketahui bahwa sebelumnya ini ada beberapa gerbang tol yang ditutup karena dalam masa perbaikan, dan juga sudah ada beberapa yang dibuka parsial atau dibuka sebagian. Namun di tempat saya melaporkan ini, tepatnya di depan gerbang tol Pejompongan, ini belum bisa dilalui kendaraan atau belum bisa melayani kendaraan yang akan masuk ke dalam tol begitu ya, karena masih dalam perbaikan. Kami pantau memang perbaikan atau dari para pekerja ini mengerjakan perbaikan di gerbang tol ini sejak tadi pagi begitu, dan dari kendaraan yang biasanya dari arah Selipi yang akan masuk ke dalam tol dalam kota begitu, yang biasanya masuk lewat gerbang tol Pejompongan ini diarahkan ke gerbang tol Semanggi 1. Dan memang kalau informasi terakhir yang kami dapatkan dari Dirlantas Polda Metro Jaya, bahwa gerbang tol Semanggi 1 ini sudah bisa digunakan begitu, sudah melayani, gardunya sudah dibuka banyak begitu ya. Dan kendaraan yang ingin masuk ke dalam tol dalam kota ini bisa melewati gerbang tol Semanggi 1. Dan untuk kendaraan begitu yang biasanya bisa memasuki gerbang tol Semanggi 1 dari arah Bundaran HI, ini diarahkan ke gerbang tol Semanggi 2 agar tidak terjadi penumpukan di gerbang tol Semanggi 1. Mengingat memang kalau kita ketahui bahwa gerbang tol Semanggi 1 ini berada di crossing begitu ya, atau pertemuan dari jalur dari Senayan juga dari arah Bundaran HI begitu, Vidi dan juga saudara. Nah, untuk dari kendaraan yang dari Bundaran Senayan ini bisa memasuki masuk tol ini melalui gerbang tol Semanggi 1. Dan kalau informasi yang kami dapatkan, semua gerbang tol ini sudah bisa dilewati oleh kendaraan, namun hanya gerbang tol Pejompongan ini saja yang masih dalam perbaikan. Hingga saat ini kami masih memantau untuk arus lalu lintas baik di jalan arteri ini masih terpantau ramai lancar, tidak ada penumpukan ataupun di dalam tol dalam kota begitu, Vidi. Dan kalau kami pantau juga baik dari arah Selipi menuju arah Cawang ini masih terpantau ramai lancar, begitupun sebaliknya dari arah Cawang menuju Selipi ini tidak ada kepadatan lalu lintas atau tidak ada antrean dan juga tidak ada kemacetan yang terjadi, Vidi. Baik, itu di gerbang tol Pejompongan memang di layar tampak masih dalam perbaikan. Nanti kapan kira-kira seluruh gerbang tol ini bisa dilalui secara leluasa, tidak ada penutupan parsial lagi, Rahma? Ya, tentunya jika kendaraan bisa memasuki gerbang tol begitu ya, di gerbang tol yang dilakukan perbaikan ini tentunya jika setelah selesai perbaikan dilaksanakan begitu dilakukan, kami juga sempat mencoba menghubungi dari pihak Jasa Marga, namun hingga saat ini belum ada jawaban kapan pastinya untuk gerbang tol ini semua bisa dilewati seperti biasa, tidak ada penutupan begitu, tidak kapan selesai perbaikan dan juga kapan diakhirinya untuk pembukaan atau gerbang tol yang dibuka secara parsial. Namun hingga saat ini kami melihat begitu untuk gerbang tol Pejompongan yang di belakang saya ini masih dalam perbaikan. Tentunya kalau kami melihat ini perbaikannya masih panjang begitu ya yang akan dilakukan, karena kami melihat untuk perbaikannya ada di gardunya dan juga atap dari gerbang tol tersebut. Kita masih menunggu sampai kapan ini akan dibuka sepenuhnya, tidak ada pembukaan parsial lagi dan juga tidak ada penutupan dari gerbang tol ini, Vidi. Baik, Rahma, ini singkat aja. Ini kan hari Jumat, nanti di jam-jam pulang kantor terutama kepadatan ini pasti akan terulang begitu. Apalagi ini sekarang masih ada perbaikan di gerbang tol Pejompongan. Nah, apa kira-kira langkah antisipasi yang disiapkan baik oleh Jasa Marga maupun kepolisian, seperti apa? Iya, kami tadi sempat menghubungi Dirlantas Polda Metro Jaya. Tadi disebutkan oleh Kombes Pol Komarudin bahwa memang untuk yang sudah saya sebutkan tadi ya, Vidi, untuk dari kendaraan yang ingin masuk ke dalam tol, dalam kota begitu, dari arah Selipi menuju ke Cawang, ini diharapkan untuk masuk ke atau masuk melalui gerbang tol Semanggi 1. Namun sebaliknya untuk dari
kendaraan yang biasanya masuk melalui gerbang tol Semanggi 1 dari arah Bundaran HI ini diarahkan menuju gerbang tol Semanggi 2 agar tidak terjadi penumpukan di gerbang tol Semanggi 1. Dan dari Ditlantas Polda Metro Jaya juga ini membuat sodetan atau jalur buatan di Semanggi 1, dan jika terjadi kepadatan ini akan ada buka tutup begitu yang disampaikan oleh Dirlantas Polda Metro Jaya tadi. Tapi untuk saat ini rekayasa lalu lintas yang diterapkan adalah membuat sodetan tersebut atau jalur buatan di Semanggi 1 dan juga mengarahkan kendaraan-kendaraan yang dari arah Selipi menuju Cawang ini masuk ke Semanggi 1 dan juga dari arah Bundaran HI ini masuk ke Semanggi 2 supaya tidak terjadi kepadatan di gerbang tol. Dan juga diharapkan kepada masyarakat begitu ya atau pengguna kendaraan yang ingin memasuki gerbang tol agar ini memastikan saldo uang elektroniknya ini full begitu atau terisi supaya tidak terjadi antrian atau kesalahan bayar yang di gerbang tol supaya tidak terjadi kemacetan. Vidi. Baik, Rahma Piliang dan juru kamera Denny Yosua, terima kasih untuk laporan Anda.